Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan. Saudara-saudara, saya membuka rapat penghabisan di negeri Belanda. Saya mempersilakan Dr. Suparmo untuk memberi pandangannya tentang hasil-hasil pekerjaan dari BFO dan RTC di sini. Saudara Ketua dan rapat yang terhormat, konferensi meja bundar sekarang sudah sampai pada akhirnya. Dan dalam ini waktu, saudara-saudara yang terhormat, itu sebaiknya kalau kita membuat yaitu pertimbangan atau balance bagaimanakah hasil-hasil konferensi meja bundar yang sampai sekarang kita sampaikannya ini. Untuk membuat pertimbangan ini sebaik-baiknya, saudara-saudara yang terhormat, saya persilahkan supaya ini waktu juga saudara-saudara melepaskan perasaan sebentar dan memasuki ke keadaan yang objektif sebentar agar kita sungguh dapat membuat pertimbangan yang sebaik-baiknya. Tentang soal ini, pertanyaan yang terpenting, saudara-saudara, yaitu yang harus kita jawab, ialah bolehkah kita membilangkan kalau hasilnya konferensi meja bundar ini memuaskan? Untuk menjawab soal ini, saudara-saudara, sungguhnya tidak sukar. Sebab kalau menurut pendapat kami, boleh kami mengucapkan kalau sesungguhnya pada umumnya hasilnya rapat konferensi meja bundar ini dapat dikatakan memuaskan. Tapi sedikit saya terus terang harus memajukan. Kalau soal memuaskan ini tidak 100% memuaskan, saudara-saudara. Sebab soal irian yang tetap menjadi penghalang untuk bisa mengucapkan yaitu kepuasan 100% itu tadi. Soal irian yang sesungguhnya hanya merupakan salah satunya bagian kecil di dalam soal ini, akan tapi memang itu menjadi tuntutan kita yang saat tinggi-tingginya. Oleh karena itu melepaskan dari pikiran kita tidak dapat juga. Tapi marilah kita sedikit memberi terus kepada kita sendiri, yaitu di dalam usaha apa saja, saudara-saudara, kita tidak dapat mencapaikan seketika 100%. Ya. The next day, 12 o'clock midnight, penny. Halo Sobat Abjad, kembali lagi di Aul Faik Gereja Podcast, tempat nongkrong santai tapi isinya tetap bikin otak encer. Betul banget, kita bukan cuma ngobrol asal, tapi ngobrol yang bikin kalian makin pintar pas ujian sejarah. Wah, kalau ujian sejarah aku langsung inget zaman perjuangan. Bukan perjuangan lawan Belanda, tapi perjuangan lawan ngantuk waktu guru sejarah ngomong, teman-teman. Nah, makanya kita bahas sejarah tapi gak bikin ngantuk. Kali ini kita bakal ngobrol soal BFO. BFO, bikinan Perschicken ya? Waduh, itu mah KFC bro. BFO itu singkatan dari Bijenkon for Federal Overlin. Waduh, bahasanya udah Belanda banget ya. Jadi BFO itu artinya Perhimpunan untuk Musyawarah Federal. Jadi gini, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda tuh belum rela lepasin Indonesia. Mereka pengen balik lagi dan bikin sistem negara federal. Nah, mereka bikin deh beberapa negara bagian buatan kayak negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sudan, dan lain-lain negara, teman-teman. Benar, semua negara bagian itu dikumpulin jadi satu organisasi namanya BFO. Tujuannya katanya sih buat ngatur kerjasama antar negara bagian federal di Indonesia. Tapi sebenarnya sih Belanda pengen ngekram Kabupaten Republik Indonesia yang waktu itu cuma punya wilayah kecil yang
di Yogyakarta. Ibaratnya Republik Indonesia udah merdeka tapi Belanda bilang enggak, tunggu dulu, kita bentuk yang lain aja teman-teman. Iya, jadi kayak main game rebutan wilayah, tapi yang kalah tetap rakyatnya sendiri. Nah, secara resmi BFF itu dibentuk pada bulan Juli 1948 katanya sih buat memperjuangkan sistem parsial yang damai. Tapi ya itu tadi banyak yang bilang BAV itu cuma alat politik Belanda supaya bisa tetap campur tangan di Indonesia teman-teman. Betul, BFO ini diisi oleh wakil dari negara-negara bagian yang dibentuk Belanda, dan mereka sering diundang ke perundingan dengan pihak Belanda maupun Republik Indonesia. Dan disinilah munculnya ketegangan karena Republik Indonesia pengen negara kesatuan, sementara Belanda ngotot maunya negara federal. Ceritanya kayak hubungan beda prinsip ya. Yang satu bilang kita satu aja biar kuat, yang satu lagi bilang enggak, mending banyak tapi kecil-kecil. Nah, padahal kalau disatukan lebih kuat, tapi Belanda nggak mau karena takut kehilangan pengaruhnya. Ngomong-ngomong, siapa aja sih tokoh penting di BFO? Salah satunya ada Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, dia cukup aktif di BFO dan bahkan tapi terlibat juga dalam perancangan lambang negara Garuda Pancasila loh. Oh iya, tapi banyak juga tokoh-tokoh BFO yang kemudian sadar, wah ternyata Belanda ini cuma mau manfaatin kita loh. Ya, akhirnya sebagian anggota BFO malah berbalik mendukung Republik Indonesia karena sadar kalau masa depan Indonesia yang sejati adalah bersatu, bukan terpecah jadi negara bagian. Bener banget ya. Nah, perubahan sikap kita mulai kelihatan waktu mulai digelarnya konferensi meja bundar atau KBM atau tahun 1949. Di KBM itu, pihak Republik Indonesia, BFO, dan Belanda duduk bareng buat menyelesaikan konflik. Akhirnya disepakati bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi dalam bentuk negara Indonesia Serikat atau disebut NIS. Nah, sistem federal itu cuman bertahan sebentar, kira-kira 1 tahun aja, karena mayoritas rakyat Indonesia maunya sistem negara kesatuan teman-teman. Bener banget teman-teman, akhirnya pada 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan sejak itu BFO pun bubar, negara-negara bagian dari buatan Belanda juga bergabung ke NKRI. Jadi bisa dibilang BFO itu semacam percobaan gagal Belanda buat pertahankan pengaruhnya di Indonesia teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, BFO itu jadi bukti bahwa perjuangan Indonesia nggak berhenti pas proklamasi doang. Betul banget, masih ada perjuangan politik, diplomasi, dan perjuangan mempertahankan keutuhan bangsa. Dan yang kerennya, para tokoh Indonesia tetap konsisten pengen negara itu bersatu meski sempat digoda dengan sistem federal teman-teman. Iya, kalau mereka gampang goyah waktu itu, mungkin sekarang Indonesia udah kayak Eropa. Banyak negara kecil-kecil, ada Republik Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan. Ribet banget ya. Iya, terus pas Piala Dunia malah bingung dukung siapa, aku tim Jawa atau tim Sumatera nih. Makanya bersatu itu penting teman-teman. Jadi, Sobat Abja, kesimpulannya, BFO itu organisasi negara-negara bagian bentukan Belanda setelah kemerdekaan. Tujuannya untuk membentuk negara federal Indonesia. Tapi karena rakyat dan pemimpin Indonesia maunya bersatu, akhirnya sistem itu gagal dan BFO pun bubar setelah terbentuknya NKRI tahun 1950. Pelajaran pentingnya jangan mau dipecah belah, apalagi cuman karena janji-janji manis dari pihak luar teman-teman. Setuju, karena kekuatan Indonesia ada pada persatuan. Nah, segitu dulu ya obrolan kita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa follow dan subscribe podcast ini ke teman kalian biar sama-sama melek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, baca sejarah itu biar sambil ketawa asal jangan ketawa pas ujian sejarah ya teman-teman. Bye. Thank you everyone! Thank you Elmar!